Hai kawan-kawan, kembali lagi bersama gua di Pihen Movie. Pada kesempatan kali ini, gua akan membahas film thriller yaitu Speedhood tahun 2024. Berlatar di rumah sakit jiwa, seorang pasien berbahaya melarikan diri dari kurungan dan melakukan pembunuhan besar-besaran. Para staf dan security yang mengetahui itu berusaha menahannya namun sia-sia. Bagaimanakah kelanjutannya? Mending kita masuk aja ke pembahasannya. Dukung juga channel ini agar kalian gak ketinggalan video seru selanjutnya. Jadi mari kita mulai filmnya. Di rumah sakit jiwa yang akan berhenti beroperasi, para staf dan security sedang nyantui sambil menikmati malam terakhir mereka bekerja di sini. Namun tak lama, kepala rumah sakit jiwa yang bernama Mace datang membawa berkas memberitahu kepada Jeeves, Mel, Hitchki, Fiona, Stephanie, dan Noob untuk bersiap-siap menerima kedatangan seorang pasien baru atas permintaan pemerintah. We need you in the office. I don't understand. We are shutting down tomorrow. Alright, everyone get ready. Something like a fucking horror movie. Melihat penampilan pasien baru seperti psikopat, Mel yang sedikit gentar memberanikan diri untuk mengantarkan ke kamarnya. That thing on his head doesn't come off. Ever. This will be in a hotel for the next 10 hours. Setelah menerima berkasnya dari Hitchki, Ashley melihat fakta pasien tersebut telah membunuh 5 perempuan sebelum dinyatakan gila. Namun kekhawatirannya itu tak dihiraukan Mace sehingga Ashley mengontak kekasihnya yang bernama Mason untuk menemui dirinya yang khawatir jika harus mengevaluasi si pasien. Mel yang melihat pasien baru tersebut mengamuk, menyuruh Mason menurunkan security untuk mengeceknya, sehingga Ashley belum sempat cerita banyak kepadanya. Setelah melihat kondisinya sudah tenang, Noob sedikit jahil dengan memencet tombol suara yang memekakan telinga pasien tersebut. Dengan diganjal tusuk gigi agar tombol tersebut tetap tertekan, Noob yang tiba-tiba mules meninggalkan sejenak untuk boker. Mendengar seorang yang memasuki toilet, dia mulai panik dan tanpa diduga, entah bagaimana caranya keluar kamar, pasien tersebut menumbangkannya dengan brutal. Shit! Attention! Mel yang baru mengetahui pasien gila tersebut tak ada di kamar, memberi peringatan kepada yang lain untuk berhati-hati, karena tombol lockdown akan segera diaktifkan. Setelah menutup akses pintu keluar, mereka menghubungi 911 untuk meminta bantuan. Ashley, Macy, where are you? Mason yang tiba di ruang kumpul melihat Ashley dan Mace tak ada, segera mengontaknya untuk menyuruh ke ruangan ini sambil menunggu polisi datang. Namun karena sudah ada Andy yang menjaga, mereka tetap di ruangannya. Noob. Come in. You there? Jelas saja tak menjawab panggilan Mason karena Noob telah tumbang oleh psikopat. I think he's covered the cameras. What do you mean he's covered the cameras? Mel yang melihat CCTV-nya dipilok psikopat segera pergi untuk bergabung bersama yang lain. Namun dia tak menyangka malah bertemu dengan psikopat. Walau terdengar rekannya sedang dalam bahaya, mereka tak berani untuk menolongnya hingga Mason yang penasaran menanyakan kepada Ashley penyebab psikopat tersebut menjadi gila. Ashley, still got the file there, right? Paul Atkins, convicted for the murder of 5 women, also says here he lost his family in a hit and run. Ternyata, pasien tersebut kena gangguan mental setelah kehilangan sang istri yang tewas karena tabrak lari. Dan dia sempat mengeksekusi 5 orang yang diduga pelakunya, namun ternyata salah sasaran. Dan hingga saat ini, pelakunya masih belum ditemukan. Do you want to talk about it?
Semenjak membaca berkas psikopat tersebut, Mace yang memperhatikan perubahan Ashley menanyakan apakah ada sesuatu yang disembunyikan. Namun di sini, Ashley belum mau cerita kepadanya. Brianna, you and Stephanie. Jeeves, you and Hickey team up. Setelah dibagi grup, mereka berpencar untuk menemukan psikopat tersebut. Come the boy. Me. Saking takutnya, ketika hendak mengecek toilet, Pak Tua menyuruh Hitchki masuk duluan. Setelah melihat rekannya dalam bahaya, dia mencoba untuk berani, namun ketika psikopat keluar, nyalinya kembali ciut. Tanpa diduga, dia dilepaskan begitu saja olehnya, tapi tidak dengan Hitchki. Pindah ke Stephanie dan Fiona, bukannya mencari psikopat, mereka malah pacaran di pantry. Namun tiba-tiba, melihat Stephanie dibelah, Fiona yang ketakutan lari sekuat tenaga. Namun karena sedang lockdown, pintunya tak bisa dibuka, sehingga dia kembali bersembunyi di antara mobil. Malangnya, si cantik Fiona tumbang di bekap plastik sampah. Polisi yang baru tiba melihat rumah sakit ini seperti tak ada penghuni, mencoba menghubunginya. Dirasa sedang diprank, mereka kembali ke mobil untuk melanjutkan patroli. Sementara itu, saking ketakutannya, Ashley sampai halusinasi diserang psikopat. Ashley! Di sisi lain, para pria yang belum juga menemukan keberadaannya menanyakan kondisinya kepada Fiona dan Stephanie. Namun karena tak ada jawaban, Mason menyuruh Pak Tua dan Andy untuk menyelamatkan pasien ODGJ satunya. Sementara dia akan menemui Ashley. Melihat psikopat muncul di ujung lorong, Andy mengunci pintunya untuk menyelamatkan mereka. Sementara dia akan bertarung sendirian. We haven't caught him yet. Setibanya di tempat Ashley, Mason mengabarkan kalau si pelaku saat ini masih belum tertangkap. Satu-satunya cara agar selamat, mereka harus tetap bersama-sama. Kemudian, Mason mengontak Pak Tua untuk segera ke ruangan. Namun, setelah diceritakan apa yang telah terjadi, Pak Tua meminta dibukakan kuncinya dari sistem. Malangnya, setelah keluar, Pak Tua malah terkena serangan jantung. Setelah pusing mikirin jalan keluar, Mason berencana menjebak pelaku dengan berpura-pura bicara empat mata. Namun, Mace mengacaukannya yang menyebabkan rencananya ketahuan. Nathan, you got him trapped yet? Di sini, Ashley baru mengakui kepada Mace kalau pelaku tabrak lari istrinya psikopat ternyata dirinya. Mendengar itu, Mace sangat marah karena kesalahan Ashley menyebabkan yang lainnya tewas. We're here, Mason. I need to tell you something. Kebetulan sekali, Mace ingin Ashley mengakui perbuatannya kepada Mason karena dia tak mau ada korban tak bersalah lagi. Kemudian, sesuai aba-aba Mason, Mace membuka tombol lockdown dan mengunci kembali untuk menjebak psikopat. Ashley? Ashley yang sudah pasrah menghampiri psikopat dan mengakui perbuatannya di hadapan Mason. Namun di luar dugaan, setelah menumbangkan Mason, psikopat itu pergi membiarkan Ashley tetap hidup. Namun tanpa disangka, terlihat Mace yang membukakan pintu sambil meminta kartu akses rumah sakit ini beserta pisau kecil yang dibawanya. Dan dengan ini, film pun berakhir. Ending yang di luar dugaan. Selama ini, psikopat bekerja sama dengan Mace untuk membantu mencari pelaku yang menabrak istrinya. Walau endingnya Ashley dibiarkan tetap hidup. Yoweslah, sampai di sini dulu gua pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later and bye.